Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari materi kedua, yakni tentang pembuktian dalam notasi sigma. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk membuktikan bentuk notasi sigma ruas kanan dan kiri dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Sebelumnya sifat-sifat notasi sigma itu kan kemarin kita sudah pelajari, ada beberapa sifat. Nah, di antaranya bentuk umumnya itu sendiri. Nah, jadi dia ketika itu ada batas atas, batas bawah, kemudian ada rumus fungsinya. Nah, ini satu ini. Nah, satu di sini menunjukkan dia mulainya dari bilangan keberapa, dan n di sini dia mulai sampai ada di bilangan keberapa. Nah, jadi kalau di sini dituliskan berarti dalam sebuah deret ini bilangan pertama sampai bilangan ke n. Itu dengan cara mensubstitusikan bilangan aslinya. Jadi kalau misalkan di sini ada di k sama dengan 1, berarti kita mulai dari bilangan pertama atau bilangan ke-1, dan n, misalkan n-nya ini sama dengan 5, berarti sampai bilangan ke-5. Nah, jadi kalau misalkan k-nya sama dengan 2, berarti kita mulainya dari sini nih. Itu dari 2 ya. Sifat yang kedua yaitu tentang perkalian konstantanya. Jadi kalau misalkan bentuk notasi sigmanya dalam bentuk konstanta, ini contohnya yang ini. Nah, jadi batas atasnya 4, batas bawahnya 1, dan konstanta 3. Ini artinya kita menjumlahkan 4 bilangan, yang mana bilangan pertama sampai bilangan terakhirnya itu semuanya adalah 3 gitu. Nah, makanya secara sederhana kita bisa gunakan perkalian saja, 3 dikali 4. Nah, 12 gitu. Ini kan sama aja kalau misalkan kita menjumlahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 4 kali, hasilnya 12 gitu. Nah, syaratnya kalau ingin langsung dikali ini harusnya k-nya harus sama dengan 1. Jadi kita mulainya dari bilangan pertama. Gitu. Kalau k-nya sama dengan 2 atau sama dengan 3, kita tidak bisa langsung mengalihkan menjadi 3 kali 4 ya. Gitu. Kalau misalkan sama dengan 2, kalau pengen kita kalikan jadi 3 kali 4, berarti perlu kita sederhanakan hingga k-nya sama dengan 1. Nah, kemudian sifat ketiga menggunakan sifat distribusi. Jadi kalau misalkan terdapat 2 bentuk fungsi, nah ini kita bisa distribusikan menjadi 2 bagian. Nah, ini kan ada sigma yang pertama dan sigma yang kedua. Gitu. Nah, sifat yang keempat, nah ini juga bisa kita sederhanakan ketika dia fungsinya memiliki koefisien tertentu. Contoh kayak misalkan yang ini. Nah, ini kan fungsinya memiliki koefisien 3. Nah, 3 ini bisa kita pecah menjadi 3-nya di luar notasi sigmanya itu sendiri ya. Nah, kemudian sifat yang kelima. Sifat yang kelima kita bisa sederhanakan bentuk dari notasi sigmanya itu sendiri. Ketika kita menjumlahkan batas atas dan batas bawahnya sejumlah bilangan m, nah maka variabelnya kita kurangi sejumlah m. Ketika batas atas dan batas bawahnya ini kita kurangi m ya, sejumlah m, maka variabelnya kita tambahkan gitu. Jadi kalau atas dan bawahnya kita kurangi, variabelnya ditambah. Nah, kalau atas dan bawahnya ditambah, maka variabelnya dikurang. Ini contohnya. Nah, 6 batas bawahnya 3. Nah, ini kan kalau misalkan kita sederhanakan, berarti misalkan kita pengen rubah jadi k-nya sama dengan 1, berarti kan harus kita kurangi 2.
Nah, berarti atas kurangi 2, bawah kurangi 2. Nah, variabelnya yang K di sini. Nah, kita tambah 2. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti kita dapatkan batas bawahnya jadi 1, batas atasnya jadi 4. Ya. Semakin disederhanakan seperti biasa bentuk perkalian, baru kita dapatkan hasil perkaliannya. Seperti itu. Oke. Bagaimana langkah pembuktian untuk bentuk notasi sigma? Jadi pertama, ya. Oke. Pertama, mulailah dari ruas kiri. Oke, itu tadi kan ada 2 ruas. Nanti kita ketemukan 2 ruas ya. Kemudian uraikan ruas kiri dengan sifat-sifat notasi sigma sehingga sama dengan hasilnya itu ruas kanan. Nah, tapi tanpa merubah nilai ruas kanan gitu. Nah, kemudian tulis maksudnya merubah nilai ruas kirinya gitu ya. Nah, tulis kesimpulan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah. Oke, ini contoh. Oke, jadi buktikan bahwa 2K plus 3 ini notasi sigmanya sama juga dengan yang ruas kanan. Nah, kita tadi langkah pertama bukti ruas kirinya gitu ya. Jadi uraikan dari ruas kiri. Nah, kalau kita ingin arahkan ke ruas kanan, ini kan berarti kalau yang ini sudah terdistribusikan. Nah, berarti ini kita distribusikan. Tadi kita sudah pelajari di sifat yang ketiga. Ya. Oke, kemudian nah, ini bisa disederhanakan. Nah, jadi 18. Nah, ini bisa diuraikan menjadi 2. Nah, kemudian baru kita tulis bentuk notasi sigmanya. Nah, terakhir jadi tulis kesimpulannya. Jadi terbukti bahwa ruas kirinya ini sama dengan ruas kanan. Itu. Oke, contoh lain. Nah, jadi buktikan bahwa misalkan notasi sigma dengan batas bawah K sama dengan 3, batas atas 8, K plus 3 ini sama dengan ruas kanannya. Nah, tinggal kita uraikan lagi. Nah, kalau kita perhatikan ruas kiri ini batas bawahnya 3. Sementara batas bawah di ruas kanan ini sama dengan 1. Berarti kalau kita ingin rubah mulai dari ruas kirinya, berarti kan kita harus rubah nih batas bawahnya jadi 1. Nah, kalau ingin kita rubah jadi sama dengan 1, berarti harus dikurangi 2. Nah, dikurangi 2. Nah, tadi kalau batas atas dan batas bawahnya dikurangi 2, maka variabel K-nya harus ditambah 2. Nah, kemudian kita sederhanakan, kita dapat batas atasnya jadi 6, batas bawahnya jadi 1. Kemudian K plus 5 dari K plus 2 ditambah 3. Nah, kemudian kita uraikan karena bisa kita distribusikan. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi yang sebelah sini. Sebentar. Nah, yang sebelah sini bisa kita sederhanakan. Nah, jadi 5 kali 6 sehingga didapatlah hasilnya sigma batas bawah 1 dan batas atas 6 dengan variabel K ditambah 30. Nah, seperti biasa terakhir tuliskan bahwa terbukti ruas kiri dan ruas kanannya itu sama. Oke. Nah, bukti kedua. Nah, ini kita mau buktikan yang ini. Ruas kiri dan ruas kanannya kira-kira sama enggak gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanannya ini tinggal kita uraikan ya.
Nah, kalau yang ini sudah bentuk sederhana, bentuk penguraian, berarti tinggal kita sederhanakan yang ini. Nah, kita perhatikan batas atas dan batas bawahnya baik ruas kiri dan kanan itu sama. Nah, sehingga bisa kita tinggal uraikan. Nah, jadi 2K min 4 ini diuraikan sehingga ketemu 4K kuadrat min 16K plus 16. Setelah itu kita distribusikan, ya, kita distribusikan sehingga ketemu masing-masing bentuk notasi sigmanya dengan masing-masing batas bawah dan batas atasnya. Nah, ini tidak perlu bisa disederhanakan karena kita sudah sama, ya. Oke, tinggal ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, tinggal berarti kita uraikan 4K kuadrat ini menjadi 4 dan bentuk notasi sigmanya. Nah, terakhir baru kita tuliskan. Jadi terbukti bahwa ruas kiri dan ruas kanannya ini sama. Seperti itu. Oke, selanjutnya silahkan kerjakan latihan 2-nya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan ini ada kesalahan di nomor 4 ya. Jadi sembilan ini dihapus nih. Gitu. Jadi langsung bentuk notasi sigmanya batas bawah 1, batas atas 7. Nah, sama yang ini juga sama. Gitu. Oke, selanjutnya yang nomor 4 ini diperbaiki di modul ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.